Ujar Nabi, ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Ujar Nabi, apakah kalian mampu melaksanakan 1000 kebaikan dalam sehari? Melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, kayak apa 1000 kali berbuat baik sehari? Melakukan 1000 kebaikan sehari, seapa waktunya sehari itu? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu nanti akan memenuhi timbangan amal, ya, memenuhi timbangan amal. Alhamdulillah ini kada main-main loh. Kalimat alhamdulillah ini kada main-main. Bahkan sementara ulama mengatakan antara subhanallah dengan alhamdulillah itu lebih besar alhamdulillah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pahala alhamdulillah itu 2 kali lipat dari subhanallah. Ada yang mengatakan 3 kali lipat. Dia mengatakan 3 kali lipat. Makanya paling bagus sehari itu jangan kada membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar minimal 100 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bagus lagi. Berarti subhanallah terbaca 100. Alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah 100. Kada banyak 100 itu dikit, sekali putar tasbih aja kalau. Oh iya, sekali putar tasbih aja. Kada terasa sambil berjalan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah. Sambil di mobil kayak di mana? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah seperti itu. 100 kali. Jadi alhamdulillah itu kada main-main, luar biasa alhamdulillah itu. Kalau la ilaha illallah Bang, kalimat yang paling Allah suka. Makanya dikatakan kan dalam bilanya kita bacaan itu afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Subhanallah la kitani, itulah ulama kita bahari. Kalau pian sadari, kalaunya orang betahlilan. Orang betahlilan itu kan doakan orang meninggal. Mendoakan kan orang yang wafat didoakan mudahan dapat rahmat. Sadarlah pian, ketika membaca la ilaha illallah itu pertama dosa pian diampuni. Yang kedua, kalau kita ada tegawi i'tiqad atau sesuatu yang mungkin menjauhkan kita dari iman, maka kita mentajdid iman kita itu dengan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus. Jaka bahasa kita tuh direfresh. Jaka bahasa komputer tuh refresh gitu kalau Quran lah. Update terus imanmu dengan kalimat la ilaha illallah supaya imanmu terus kuat. La ilaha illallah supaya kita tetap dalam iman. Lalu kira dikatakan pulang, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali huttat khotoya wa in kanat mithla zabadil bahar, maka diampuni segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nang kayak pasir di pantai, buih di laut, atau bintang di langit, kayak apapun banyaknya diampuni dosanya. Nah berarti kalau dipikir-pikir, pertama iman kita disempurnakan dengan la ilaha illallah tadi. Berarti iman kita ini baru lagi, diperbaharui terus iman kita. Jaka orang ini direpres kalau misalnya. Yang kedua, pian baca kan waktu tahlil subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhan. Nah itu dibaca itu menghapus dosa. Artinya sekarang orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu kan Allah senang. Yang kedua dosa orang itu terhapus. Lalu orang yang kada berdosa ini memintakan kepada Allah satu rahmat, besar kemungkinan itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi luar biasa intinya ulama kita bahari itu menyusunakan wirid-wirid yang kita baca imbah maghrib, yang imbah isya. Itu pian sadarlah susunan tuh, susunan wirid imbah maghrib
Nang pian baca mulai Fatihah, ayat kursi kalau amanar Rasul sampai nang Fatihah 4 gul lah. Nang ini bantu itu karena syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika dan seterusnya. Sampai kena yang Fatihah 4 sebelum subhanallah subhanallah lah. Itu di dalam riwayat dikatakan dulu Nabi Khadir ini bertanya kepada semua nabi yang beliau temui, apa amalan yang membuat aku dijamin mati beriman? Kada ada satupun yang jawab. Sampai Nabi Khadir bertemu dengan Nabi Muhammad, baru Nabi Khadir bertakut. Sampai Nabi bertanya Jibril sampai ke Allah Ta'ala, Allah yang kemudian menyampaikan bahwa barang siapa yang mengamalkan itu, yang kita baca nanti Mbah Maghrib, itu ulama sudah menyusunkan. Kadang kita kada paham apa maksudnya, tapi ulama sudah menyusunkan di situ. Tinggal baca aja lagi biar nyamannya kita. Pokoknya pas sudah wirid Maghrib itu. Sampai nang Fatihah, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas. Maka itu adalah bacaan yang insya Allah dengan bacaan itu Allah akan menjaga iman kita ketika kita mati. Nah, berapa banyak amaliyah-amaliyah yang kita ini kada tapi tahu apa fadilahnya, tetapi fadilahnya besar, ulama sudah menyusunkan untuk kita, tinggal dibaca aja lagi. Imam Haddad sudah susunkan Wirdul Latif, sudah susunkan Ratibul Haddad. Umar Abdurrahman Al-Attas sudah susunkan Ratibul Attas. Kurang apa lagi sudah? Sudah disusunkan nangaran dalail, sudah ada maulid macam-macam, sudah tinggal kitanya aja lagi. Lalu kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bainas sama wal ard. Begitu juga subhanallah dan alhamdulillah apabila kita baca maka itu akan memenuhi langit dan bumi. Ibaratnya di sebagian ulama mentafsirkan, memaknakan andai pahala subhanallah tuh pian baca subhanallah walhamdulillah, baca itu aja, lalu pahala tuh seandainya kita buat benda, paham masalah? Seandainya pahala itu kita buat seakan-akan sebuah benda, maka pahalanya itu akan memenuhi langit dan bumi. Penuh langit bumi ini kada ada celah lagi, dipenuh oleh pahala orang yang membaca tasbih dan tahmid. Sekali tasbih, sekali tahmid kayak itu pahalanya. Satu subhanallah, satu alhamdulillah, itu pahalanya kalau harus memenuhi ruangan nih, apakah pahalanya sebanyak gedung ini? Kada gedung, tapi langit bumi ini sasak lawan pahalanya. Bayangkan, subhanallah. Cuma abah guru bahari berucap, ujar abah guru, tasbih itu adalah bacaan malaikat pemanggul arash. Malaikat yang memanggul arash itu membaca tasbih. Maka ujar guru, aku sampaikan jarsidin kepada orang yang selama ini merasa memiliki tanggung jawab dan beban yang berat, perbanyak membaca tasbih. Karena tasbih itu bacaan orang-orang yang memiliki amanah dan tanggung jawab berat. Perbanyak membaca tasbih. Itu guru ucap waktu itu. Ulun ingat, ulun pernah mendengar abah guru menyampaikan itu dalam pengajian beliau. Bahkan dikatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dengarkan baik-baik. Siapa yang membaca di pagi hari lawan di sore hari, subhanallah bihamdih subhanallah. Panjang lah bacaannya. Panjang lah. Ada edo kasih ini soalnya. Subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih, pendek loh. Subhanallah bihamdih 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 subhanallah bihamdih. Kada terasa berapa sudah? 11 sudah. Kada terasa. Kita baca sama-sama 100 kali.
Subhanallah bihamdi 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 subhanallah wa bihamdih. Mau dilanjutkan bertahlilan lagi kita 100 kali kita baca lah. Maka ujar Nabi, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaih. Ujar Nabi, bila pian baca 100 kali nih, maka di hari kiamat kena kadada orang yang membawa pahala yang lebih hebat dari pian kecuali orang yang membaca lebih banyak dari pian. Artinya luar biasa artinya. Karena di hari kiamat bila pian baca nih 100 kali, kadada orang yang bisa mengalahkan pian intinya kecuali orang yang bacaan lebih banyak pada pian baca ini. Artinya bacaan ini karena banyak pahalanya. Sampai dikatakan Nabi begitu, kadada orang nang membawa pahala yang lebih afdal dari ini dari kiamat kena kecuali orang nang tak banyak membaca. Jadi biasakan setiap pagi 100 kali, setiap sore 100 kali. Ini Nabi yang nyuruh. Pagi 100, sore 100. Lalu di sini dikatakan pulang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ujar Nabi, ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Ujar Nabi, apakah kalian mampu melaksanakan 1000 kebaikan dalam sehari? Melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, kayak apa 1000 kali berbuat baik sehari? Melakukan 1000 kebaikan sehari, seapalah waktunya sehari itu? Lalu Nabi menjawab, ujar Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Mungkin maknanya bi an tusabbiha mi'ata tasbihah, bahwa kamu bertasbih 100 kali sehari. Fatuktabu lahu ini maksudnya yusabbihu itulah artinya man yusabbih mi'at tasbih fatuktab lahu alf hasanah. Barang siapa yang membaca 100 kali tasbih, maka akan ditulis bagi dia 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 wa tukhattu anhu alf khati'ah, dan akan dihapus 1000 keburukan. 1000 kebaikan dicatat, 1000 keburukan dihapus. Nah, jadi ibu-ibu, biar malam ini kita cukupkan sampai di sini. Ini jagin dulu. Tadi tahmid kan? Jadi itu tasbih dulu. Tasbih ini pian baca 100 kali. Ternyata tidak ada yang mampu menyaingi pian kecuali orang baca lebih banyak. Dan bahkan ini membuat pian mendapat 1000 kebaikan, seakan-akan pian berbuat baik dalam satu hari itu 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Lalu dikatakan dalam sebagian kitab, alhamdulillah itu 3 kali lipat subhanallah. Ada yang mengatakan 2 kali lipat.
Supaya maksud ulun terbaca semua, kira Allahu Akbar bang, Allahu Akbar minggu depan kita bicarakan. Cuma intinya mulai sekarang, biasakan dalam sehari tidak kurang membaca dari 100 kali Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Itu jangan kurang dari 100 minimal. Supaya mendapat fadilah-fadilah tadi lah. Jadi Subhanallahnya masuk, Alhamdulillahnya masuk, tahlilnya masuk, takbirnya masuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah. Kada panjang juga itu. Lamun pian tuh dari Kemuning nih berjalan Batis ke Big Mall, belum sampai Big Mall tuh dong sudah. Bujuran. Kada banyak, 100 kali aja. Pendek. Almarhum Nini Bahari Sidin lah, masya Allah tuh kada bisa melepaskan amalan Imam Ghazali setiap hari. Ini ada kalau Imam Ghazali nang seribu, hari-hari lain-lain itu Imam Ghazali. Intinya jangan sampai hidup kita ini kada ada wirid. Jangan kada ada wirid. Karena wirid itu tanpa pian sadari itu memberikan asar. Ujar ulama wirid itu tidak akan memberikan asar kepada kita kecuali dengan diistiqomahi. Bila pian ingin melihat dampak dari satu wirid itu istiqomah membacanya. Pian akan merasa apa dampaknya. Jadi istiqomahlah di dalam berwirid, istiqomahlah dalam berzikir. Santri-santri membaca wirid, makanya jangan malas kita baca wirid itu baca. Karena boleh jadi manfaat wirid itu akan kita rasakan setelah kita lulus belajar. Makanya kadang mesti kita rasakan saat itu juga. Kalaupun tuntung belajar belum dapat kita melihat manfaatnya, nyata di akhirat kira manfaatnya nunggu. Karena waktu itu jar ulama, bila kita kada isi dengan yang baik, karena waktu itu terbuang-buang untuk nang kada baik. Nah, nyatanya selama berapa jam dari pian duduk di sini? Nyatanya selama beberapa jam tuh HP kada tergatuk dulu. Karena bila sudah tak keluar mulai sini, lalu HP masing-masing kita sudah nonton YouTube lah, nonton Instagram lah. Coba pikir, Ronaldo tuh bila nukar iPhone kira-kira duitnya adalah ya? Ronaldo, tau kalau Ronaldo lah. Ronaldo lain orang jantur bang. Ronaldo pemain bola, tahu kalau Ronaldo pemain PKT Bontang. Ronaldo tuh bilangnya hanya nukar HP iPhone kawa kalau guruan lah kawa. Pernah lah pian melihat Ronaldo tuh main iPhone waktu main bola? Sugih mananya. Tapi pasnya main bola HP tinggalnya. Nggak ada begaduh. Kalau pas main bola, dodo ya si anu mau WA. Atau do anu mboi mabar. Waktunya main bola, kada pedulinya tinggal karena ada urusan yang penting, bola penting. Makanya sanggup meninggalkan HP selama minimal 90 menit. Mungkin dari sejaknya di masuk ke stadion kada boleh mengikuti HP. Disimpannya HP-nya, konsentrasi. Nah, itu kayak itu mereka ketika merasa bahwa oh, ini penting nih pertandingan. Lalu alasan kita kalau pina ada orang kadang mustahil kan ada orang menghubungi penting. Tapi nya lebih mementingkan pertandingan nakait terus kita kalau pian hadir di majelis seperti ini tanpa pian sadari waktu yang sia-sia itu secara otomatis terbuang. Artinya kada akan waktu itu terlewati sia-sia. Meskipun pian berdiam kada bepender, maka pahala terus mengalir untuk piannya. Tapi bila sudah selesai kita dari sini, ya sudah mulai kita lagi nang mengatur waktu kena. Nyatanya kalaupun kita kadang melakukan hal sia-sia, tapi kadang-kadang belum tentu ada kebaikan terjadi dalam waktu-waktu tadi, kecuali kita bertasbih, kita berzikir. Nah jadi sekali lagi ulun ulang, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang hadir, bahwa waktu itu apabila kita kada gunakan untuk sesuatu yang baik, karena besar kemungkinan waktu itu akan terbuang untuk sesuatu yang kada baik. Jadi paksakan saja untuk memakai waktu ini untuk yang baik-baik, paksa aja.
Nah harus begitu. Kayak duit deh. Duit bilanya kada digunakan untuk sesuatu yang baik, duit itu kena habis untuk yang kada baik. Karena duit itu mesti habis juga tetap. Duit itu bila kada ditukarakan, makanya orang adalah bilanya ada diisi duit, ada target tukar lah juga. Karena bila lambat ditukar, ujung-ujungnya duitnya habis kada karuan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, belum selesai hadis ini. Kita akan lanjutkan minggu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita. Dan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan usul khatimah ba'da tulil umur. Ila fawqa ma sinin fi sihhatin kamil afiyah kamil al hadhihi an-niyyah wa ala kulli ma nawabi sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabi al-Fatihah.